Bismillahi walibni waruhil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya kita semua sehat dan terpelihara. Jangan lupa mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, sehingga channel ini berkembang untuk menjangkau banyak orang dan Tuhan dipermuliakan, berita Injil terus diberitakan. Saya yang menyerahkan Yesus yang saya serahkan itu apakah Barabas atau Yesus Kristus itu kan tidak yang tahu, cuma saya yang tahu. Oke, begini Ibu ya. Yesus itu Anda katakan pedang itu dalam arti makna harfiah dan makna figuratif. Memang Yesus menjelaskan seperti itu ya Bu? Iya, menjelaskan dong. Dia kan mengatakan aku datang membuat perpisahan. Tunggu dulu Bu, jangan dulu tangga saya sampai saya bicara baru Ibu sanggah. Oke? Kamu kan tanya apakah di dalam Baca Bu, begini. Ibu katakan bahwa Yesus itu Pak Deddy nggak usah ngomong saya baca, saya sudah katam Al-Quran dan katam Alkitab berkali-kali. Anda ini coba begini Bu ya. Sebentar, Kalau Anda katam Al-Quran, coba Anda buka. Sebentar. Kalau Pak Deddy dari konteks kalimat ini saja Bapak tidak bisa mengenali ini makna figuratif, Anda dalam masalah besar Pak. Anda akan kerepotan membaca Quran Anda. Aku dan Bapak satu itu makna figuratif atau makna apa Bu? Aku dan Bapak satu. Saya tanya dulu. Coba. Kalau Bapak membaca Coba, aku dan Ibu. Bapak satu, menurut Bapak apa itu? Makna apa? Itu makna analogi itu Bu. Artinya apa yang disampaikan oleh Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus itu sesuai dengan apa yang dikehendaki Bapak. Enggak. Itu menurut saya Bu ya. Saya tanya dulu. Menurut itu makna sebentar. Yang damai sejahtera ini Bapak udah jelas belum? Jangan kita beralih ke topik lain. Begini ya Bu ya. Anda katakan tadi bahwa Yesus itu datang tidak membawa damai, itu sebuah makna figuratif ya. Nah, saya sampaikan kepada Ibu, Yesus itu sangat jelas mengatakan dia membawa pertentangan. Loh, memang pertentangan apa? Pertentangan apa yang Yesus bawa itu? Apakah pedang Roh Kudus itu? Begini ya, tunggu dulu. Inilah bukti MKC membawa pertentangan imannya kepada iman orang lain, sampai dia membahas bukan menginjili, tapi membahas orang-orang kitab jangan mereka sendiri. Ini kan tentang MKC. Jangan ke sana Pak Deddy. Saya akan bahas ini kan tentang MKC. Bukan bahas begini ya. Saya akan buka semua YouTuber dan ustadz Bapak yang menistakan agama Kristen. Begini Bu ya, begini ya. Kita akan berbicara begini. Ke sana Pak. Sebentar. Ini pembahasan apa? Sebentar Pak Deddy. Ini pembahasan apa? Turunin dulu deh Pak. Ayat firman Tuhan. Saya jelasin lagi, turunin dulu. Percuma Ibu. Makna pedang di sini bukan pedang dalam pengertian terbuat dari besi. Ngerti nggak? Pedang di sini merupakan makna figuratif. Sebentar. Pedang di sini merupakan Suruh diam dulu dia. yang artinya memisahkan anak dari orang tuanya. Anda nggak dengar para murtadin itu diusir dan dimusuhi oleh semua orang. Memang Yesus membawa perpisahan, tetapi bukan pedang dalam pengertian pedang untuk membunuh orang terbuat dari besi atau golok. Itu bukan seperti itu Pak. Arti pedang di situ adalah memisahkan anak terang dari kegelapan. Anda nggak dengar tuh kemarin siapa ya? Sebentar. Kalau Bapak dengar kesaksian para murtadin, mereka sudah harus berpindah-pindah tempat, berkali-kali dimusuhi bukan hanya oleh keluarganya tapi oleh lingkungannya, diancam mau dibunuh ya. Saya sendiri ketika bertobat pertama kali saya mau dikeluarin dari keluarga saya ya, diusir dan tidak dianggap anak. Yesus memang datang membawa perpisahan. Nah, kalau Anda membaca konteks kalimat ini aja Anda nggak jelas, repot saya. Jadi Yesus itu membawa perpisahan dengan jelas. Yesus mengatakan anak-anak terang dan anak-anak gelap tidak mungkin bersatu Pak. Boleh saya menanggapi Jadi ya? kalau di dalam teologi Islam Anda mempercayai jin-jin dan sebagainya, itu nggak ada di dalam teologi Kristen, dan kami tidak bisa bersatu dengan Anda dalam hal iman. Mudeng ya. Jadi itu nggak ada teologi ada jin muslim, kemudian jin kafir, itu nggak ada Pak. Ya, nah jadi itu perpisahan. Ya, jadi jelas ya Pak bahwa anak-anak Kristen itu harus dipisahkan dengan Anda sebagai anak-anak yang masih dalam kerajaan gelap. Gitu ya, saya jawab dengan tegas. Nih kau lihat ya, ketika mereka bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Langsung terus ke bawah. Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka kata Yesus berkata kepada imam-imam, kepala pengawal bait Allah, serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Katanya, sang kamu aku ini penyamun dari dalam goa, bukan ya? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Jadi murid Yesus potong telinga para imam, Yesus sembuhkan kasih sambung. Kamu paham nggak? Yang dipotong. Nabi kau kasih tunjuk, kau punya tujuan kasih tunjuk. Bisa sambung telinga mana coba dia? Dodol ini ngomong sembarang nggak ngerti, orang jelaskan. Bu Sufiatul jelaskan kamu nggak ngerti. Yesus itu kamu ngerti nggak masalah pedang? Memisahkan tuh maksudnya begini. Contoh, Ibu Abre, kau dengar. Ibu Abre itu keluarganya Muslim semua. Tapi Yesus memisahkan itu maksudnya dia sudah percaya Yesus, makanya dipisahkan itu mengikut Yesus. Kau dengar saya dulu, saya bicara, nanti saya diam. Kau paham nggak? Kalau kau mau lihat letter led, itu tadi saya sudah tunjuk itu. Murid Yesus potong telinga para imam. Enggak, bro. Dengar dulu saya bicara. Kau punya siaran atau saya punya siaran? Jangan Anda monolog.
Kau monolog apa? Kau dengar saya dari tadi Anda bicara saya diam. Diskusi itu begitu. Tunggu dulu saya jelaskan pakai ayat. Anda datang masuk sini bawa pelurumu, pakai pelurumu. Jangan kami tanya nanti kau lau-lau. Tahu lau-lau. Bego-bego. Benar ya? Yesus potong anak murid Yesus tuh potong telinga. Yesus justru sambung. Itu saja ketahuan bahwa dia adalah Tuhan. Dia bisa sambung anak telinga. Pikir. Oke Pak, oke saya menanggapi Pak ya. Di dalam Islam, orang yang mempunyai iman lain, Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan memisahkan antara orang tuanya dengan ayahnya atau ibunya dengan anaknya, tidak pernah. Justru Nabi Muhammad mengajarkan untuk tetap mencintai orang tuanya. Karena itu perintah Nabi Muhammad. Kalau saya bisa menunjukkan dua ayat bahwa kamu berbohong mengenai hal itu, kamu mau dibaptis? Ayo. Saya bisa tunjukkan dua ayat di dalam Quran Jawab. mengatakan sekalipun itu. Jawab, kamu bertanya sudah dijawab. Kamu ditanya jawab. Begini ya. Kalau dia Begini. kafir, kamu tidak boleh bahkan bersahabat dengan saudaramu laki-laki, ayahmu atau ibumu. Kamu mau dibaptis nggak? Baca 1 Korintus juga. Itu Yesus Paulus baca mengatakan, Korintus. jangan kalian duduk di meja. Tadi mengatakan. Jangan kalian duduk di meja dengan orang yang tidak seiman dengan kamu. Orang disuruh bunuh kok yang mengganti agamanya, ada hadisnya. Hadisnya kau baca Ini, Kau baca nih. inilah Islam itu kalau berdiskusi begitu. Mereka jadi kerbau semua kalau diskusi. Makanya saya bilang. Jelaskan. Jadi di dalam Quranmu ada dua Ulangan, Pak. di Coba dalam buka di Quranmu di dalam Perintah membunuh orang yang tidak seiman. di dalam Quranmu ada dua ayat yang nabimu mengatakan kamu tidak boleh bahkan berteman dengan ayahmu, ibumu, saudaramu kalau dia kafir. Kamu mau bertobat apa enggak? Ya, artinya kamu belum mengerti itu. Artinya ketika kamu bicara mengenai Islam, kamu bicara mengenai Islam di dalam imajinasi ini. Ya, jadi begini Dedi, ketika kamu mau mempelajari Alkitab, kekristenan, kamu jangan menyerang, kamu bertanya. Kalau kamu mau mencari kebenaran itu caramu jangan seperti ini. Kamu bertanya, Pak Bombom, ini benar nggak Yesus katanya kok bawa, saya nggak mudeng, Pak Bombom bisa jelaskan nggak? Kok ini bertentangan, katanya Yesus bawa damai Pak, saya pengen tahu, pengen belajar. Supaya apa? Supaya kamu mengenal kebenaran. Artinya dari perkataan kamu, aku bisa tahu bahwa kamu itu sama sekali nggak tahu tentang Islam. Saya mau bertanya Bu ya, boleh? Saya mau Gantian ya. kebenaran loh. Gantian, sudah ditanya kamu dari kasih pertanyaan 2 loh. Gantian, sekarang kita yang tanya. Tuhan Sebelum- memberi. Tadi kan begini. Tadi kan Ibu Sofiatul sudah mau bertanya. Biar Ibu Sofiatul lanjutkan. Ada nggak Bu Sofiatul mau buktikan? Tadi kan Dedi mengatakan tidak ada, Nabi Muhammad mengatakan seperti itu. Nah sekarang Sofiatul sudah mengatakan ada. Nah sekarang bagaimana kamu Dedi? Kamu tadi mengatakan tidak ada. Ternyata ada. Nah ini kan kamu bohong ini. Lanjut Bu Sofi. Ya mungkin dia nggak bohong, tapi dia nggak tahu aja. Jadi intinya begini, Dedi, kamu harus kamu tuh Islammu tuh jangan Islam imajinasi. Bukan, Dad. Islammu tuh jangan Islam dalam your imagination. Mudah nggak? Kamu harus benar-benar ngerti yang kamu Jadi gini loh, Izinkan saya you menanggapi, Bu, must, ya. Jangan kamu lagi harus terus. gini. You must know what you Gini trust. Kamu harus tahu apa yang kamu percayai. Saya menanggapi. Saya juga buktikan kebenaran kepada Ibu. Sekarang begini aja. Jangan cuma dasar. Turunin dia di bawah dulu. Sebentar. Enggak apa-apa, Pak, biarin. Yesus itu bukan Tuhan. Saya akan tunjukkan yang prima dalil. Yesus itu bukan Tuhan, tapi Anda katakan Itu bahasa lain. Sekarang ini kamu turun di bawah dulu deh. Pak Bombom turunin dia biar Ibu Sofiatul bisa jelasin. Kamu ditanya belum selesai, sudah satu lagi. Bodoh. Dad, kamu tuh kok kemana-mana sih? Kamu tuh gini loh. Sebentar. Anda mengatakan Sebentar, Dad. perintah membunuh. Coba buka Sebentar, ulangan Dedi. 13. Ulangan 13. Di situ Sebentar, Tuhan Dedi. mengatakan bunuhlah orang yang tidak seiman di dalam keluargamu. Udah diam dulu. Bunuh orang yang tidak seiman. Sebentar. Pak Bombom turunin dia dulu deh. Buka ulangan 13. Buka ulangan tuh. Turunin dia dulu. Aduh, Ya silakan Bu Sofiatul. Jadi dari kamu caramu berdiskusi ya, kamu itu di dalam otakmu tidak ada yang namanya kronologi. Kamu tidak bisa berpikir secara runtut. Kemana, comot sana, comot sini, comot sana, comot sini. Betul. Tadi aku tanya, kamu mengatakan Islam ajarannya nggak begitu. Kita harus mengasihi. Siapa bilang? Aku kan tanya, kalau saya bisa menunjukkan 2 ayat di dalam Quranmu yang nabimu berkata bahwa kamu tidak boleh berteman dengan ayahmu, ibumu, bahkan saudaramu kalau mereka kafir dan tidak seiman denganmu, kamu mau apa? Kamu nggak jawab itu, kamu harusnya jawab dulu. Jangan kemana-mana dulu, ya. Dari diskusi cara kamu berdiskusi, ya, itu menunjukkan tingkat IQ-mu nih loh. Nggak runtut. Kamu tuh kalau berpikir nggak bisa runtut kronologi, loncat sini, loncat sana. Jawab itu dulu, gitu. Baru setelah kamu jawab, kamu boleh bertanya. Orang belum dijawab, lu loncat sini kayak monyet aja, lu loncat sini, loncat sana ya. Gitu Pak Bombom ya. Begitu Muslim Bu.
Jadi kau dengar dulu, kau dengar Pak Bom ini, kau dengar hamba Tuhan bicara dulu, kau dengar ya. Bukan nenekmu yang saya mau ikuti, kau dengar tuh. Kau tadi berkata bahwa dalam Ulangan 13, kau nggak baca dari Ulangan 12, itu peringatan terhadap penyembahan berhala dan ibadah yang sesat. Dodol, kau baca Alkitab pakai otakmu, jangan kau bertanya sama kami Alkitab. Urusan mereka, Pak. Orang Buddha juga urusan mereka menyembah itu urusan mereka. Itu iman mereka. Orang bicara, kau tanya Ulangan 13. Kau dengar dulu, kau tanya Ulangan 13. Mereka, Pak. Itu bukan bangsa urusan mereka. berhala, kan? Tapi Ini orang gila Bu ya kayaknya ya. Pak, kamu gila. Saya tanya kau, tadi kau singgung Ulangan 13 kan? Ya, betul. Aduh, pening, ini orang gila ini kita. Tahu nggak itu penyembah berhala itu ngapain? Itu bukan bangsa yang menyembah berhala, Pak. Tapi umat lain, Kalau ngomong loncatan. Aduh, ini udah kau lihat ini. Aduh, ini Kamu orang mau tanya itu yang mana yang jelas ya? Kamu iya, ngomong aduh, Ulangan 13. Kau dengar ini. yang menyembah berhala. Aduh, kau dengar dulu. Dia bukan mau bertanya, dia mau menyerang. Ini menyerang. Dia bukan bertanya, Bu. Kalau diserang, merengek, ngelapor, Nah, nanti kita serang habis dia. kekerasan. Nah, itu model umat begini modalnya melapor. Hadis-hadis. Kamu itu ya, sekarang kamu sudah menista, kamu bilang Yesus bukan Tuhan. Itu urusan kami, bukan urusanmu. Ya, kalau kami mengatakan nabi Anda Saya bilangnya begitu, ya. Sekarang kalau kami mengatakan nabi Anda tidak benar, Nabi kalau Anda kami bejat mengatakan bagaimana? nabi Anda tidak benar, bejat, Anda itu menista. Nabi Silakan, kami tidak seperti Anda. Kami tidak seperti Anda, bejat, suka menista orang. Anda paham? Kami tidak ingin melakukan apa yang Anda lakukan, karena yang Anda lakukan itu bejat. Coba buka 1:8. Karena karena Anda itu bejat, ya. Kau lari-lari lagi. Kau lari-lari kau. Ulangan dulu. Kau bertanya Model soal ulangan. begini Pak Bom. Tanya berapa kali, sekarang gantian kita Bom. bertanya. Saya mau beri waktu saya sebentar Pak Bom. orangnya begini. Superman, sebentar Superman. 7 sampai 12. Oke. Dedi, 13 ya. sampai 12. Anda ini jangan manja akibat karena mayoritas ya. Ketika Anda menista ya, mengatakan Tuhan kami bukan Tuhan, itu Anda sudah menista, tahu nggak? Bagaimana ketika kami bukan mengatakan Tuhan Anda loh, kami hanya mengatakan Nabi Anda saja, Anda cengeng, tahu nggak Anda? Yesus sendiri mengaku dia utusan Tuhan, itu maksudnya. Utusan itu bukan kamu menafsirkan ayat kami. Itu menurut Sebentar dulu Pak. Sebentar dulu. Anda menafsirkan kitab kami. Semua umat orang Kristen mengatakan Yesus adalah Tuhan. Apa hak Anda mengatakan Yesus bukan Tuhan? Sekarang kalau kami mengatakan Nabi Anda, tidak pantas, Anda terima nggak? Anda tuduh menista. Tapi kami ini umat gentleman. Kami tidak akan melakukan itu. Karena umat Anda ini umat cengeng, tahu nggak? Tidak ada kebenaran. Kamu ya. Tahu nggak? Umat Anda ini, tahu nggak? Tidak punya kebenaran, takut dengan kebenaran sehingga mengeles terus. Nah, begini Pak ya, loh. Ya, hanya orang yang salah, hanya orang yang kalah, hanya orang yang tidak benar, ya, melakukan kekerasan. Itulah Anda, itulah umat Anda, ya. Kalau Anda mau tahu, kalau Anda mau diskusi di sini, Anda tidak boleh menafsirkan. Ingat itu. Anda bertanya silakan kami jawab. Anda setuju atau tidak itu urusan Anda. Tapi Anda tidak boleh menafsirkan kitab kami. Anda paham itu? Saya bertanya Bu Sofiatul, boleh saya bertanya Bu? Kamu jangan ngeles. Kamu jangan ngeles. Kabar. Ya. Kabar dulu, kami bertanya sama Anda. Ya sebentar. Saya lihat dulu sebentar. Kalau di sana itu bukan campuran saya. Karena kami mengimani itu utusan Tuhan sesuai dengan apa yang di dalam Al-Quran kami. Kalau Anda mengimani Tuhan, ya silakan, itu urusan Anda. Tapi Anda menyebut Yesus, dodol Anda ini. Di mana kita mau ada sebut Yesus? Sebentar Pak, kamu ini Dedi. Sebentar Pak, sebentar. Kalau kitab kami meyakini bahwa Muhammad itu nabi palsu, Anda gimana? Di dalam buku lu tuh ada Yesus. Coba tunjukkan. Enggak di dalam Alkitab itu ditulis Nabi Muhammad. Enggak, jangan tunjukkan dulu di dalam buku itu ada Yesus. Coba tunjukkan. Jangan kau tarik Yesus ke dalam bukumu. Al-Quran memang ada nggak? Begini Pak ya. Nah, udah cukup. Nah, udah cukup. Kamu jangan sekarang begini. Bahwa Yesus ada dalam bukumu. Ya. Sekarang ya di kitab kami tidak ada mengatakan. Sekarang boleh nggak kami mengatakan bahwa Muhammad nabi palsu? Boleh nggak? Nggak boleh. Kami nggak mau melakukan itu. Ada nggak dalil? Kami nggak mau melakukan itu karena kami intelektual. Kami umat yang baik, tidak mau menista orang lain. Tahu nggak?
nggak kamu? Pak Mordekai. Inilah mereka. Ya mereka maunya nyantolin aja. Ya mereka mau Enggak. Ini saya kasih tahu Anda, Dedi ya. Kami tidak mau mengatakan Muhammad kamu bagaimana. Itu urusan Anda. Kami pernah nggak mengatakan Muhammad itu nabi palsu? Nggak mau. Itu urusan Anda. Tetapi Anda masuk ke sini, Anda katakan Yesus bukan Tuhan. Anda menafsirkan kitab kami. Apa maksud Anda? Masa loh, kapan? Membahas kamu tidak boleh mengklaim. Kamu bertanya silakan. Kamu mau percaya silakan. Tidak mau percaya silakan. Bisa diputar ulang kembali Pak kalau alasan kamu bobo. Bisa putar ulang kembali. Kamu kira di sini anak dungu semua. Saya mengatakan Kamu inilah ya. Kamu ini ya. Yesus mengakui Umat kamu ini tidak jauh berbeda. Kamu ini begitulah kamu lakukan. Makanya saya sarankan. Maka saya sarankan kamu ya. Kalau kamu mau beragama gunakan akal sehatmu. Jangan payah. Ada kan nabi. Sekarang saya bertanya, ada kan nabi ya yang mengawini anak kecil? begini. Gunakan akal sehatmu. Untukmu agamamu, untukku agamaku, ya sudah, nggak usah dia. Makanya diam, makanya kamu begitu. Nah itu, jangan tarik itu Yesus ke dalam buku lu. Makanya Yesus kami ada tidak dalam mau. buku. Ya kalau Anda bertanya, silakan bertanya. Anda jangan ambil kesimpulan. Kami tidak mau. Nabimu mengawini anak kecil dan sebagainya, itu urusanmu. Ya, nabimu ya. Kamu dengar dulu. Enggak, saya nggak perlu penjelasan. Nabimu mengawini anak kecil. Kamu mungkin punya dalil lain. Kamu dengar dulu. Mungkin kamu punya dalil lain. Kami nggak mau menista. Yang Anda pakai hadis saya. Silakan Anda mau gunakan dalil apapun, itu urusan Anda. Kami tidak mau menista. Walaupun tapi Anda lakukan hal yang sama. Aisyah, tapi saya akan memakai apa yang Anda pakai. Silakan, saya tidak perlu penjelasan Anda. Silakan Anda jelaskan ke kaum Anda. Itu cucunya Aisyah yang belum lahir. Udahlah ya, kamu sudah. Itu urusanmu ya. Itu urusanmu. Kan ini dari Emang Nabi punya anak dari Aisyah? Banget loh, begini. Bener-bener kamu kasihan. Sekarang silakan bertanya, tapi saya tidak bertanya, Dedi. Dedi, saya tidak bertanya kepada Anda. Saya cuma memberi pelajaran kepada Anda. Saya harus menanggapi apa yang Anda jelaskan supaya bisa ada keadilan. Saya tidak menjelaskan. Saya hanya mengajar Anda supaya Anda jangan berlaku seperti itu, karena kami tidak mau melakukan seperti itu. Kami orang intelektual dalam berdiskusi. Ngerti nggak Anda? Al-Quran, Bu. Di dalam Al-Quran, Pak, ya sudah dijelaskan bahwa jangan mencaci maki sembahan mereka. Nah, itu terserah Anda. Itu nggak masalah. Itu urusan Anda. Itu urusan Anda, bukan urusan kami. Kita kan berdialog. Iya, tadi kamu kan menanyakan. Kamu bukan berdialog. kalau dialog itu tanya jawab, ditanya jawab, ditanya jawab, jawab ditanya, tanya jawab. Jangan Bapak menjelaskan, lantas gini loh, saya menanyakan Bapak, izinkan saya menanggapi. Ya sudah, untuk agamamu. Pak Dedi, kamu di sini kan fungsinya hanya bertanya, tapi kamu tidak boleh ambil satu kesimpulan ayat-ayat kami. Ya, kamu hanya bertanya. Ambil kesimpulan, Pak, saya menanggapi. Tadi kamu sudah ambil satu kesimpulan, itu sudah salah. Jadi dia bilang bisa dia bilang bisa membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Sebentar. Itu apa artinya? Kalau kamu bertanya tadi yang ayat itu firman yang dijelaskan Ibu Sofiatul, itu kan Ibu Sofi sudah jelaskan itu dari perspektif kekristenan, dari perspektif iman kami. Sebentar Pak, Bapak diam dulu sebentar. Saya jelasin dulu. Jadi kalau kamu nggak perlu ini. Kalau tadi Ibu Sofiatul sudah menjelaskan ayat firman Tuhan yang kamu bertanya itu sudah jelas, kamu nggak usah protes. Kamu mau terima boleh, tidak terima juga nggak apa-apa. Nah, sekarang kita bertanya ke kamu, ya kamu menjawab apapun, kita pun tidak puas, ya sudah itu jawaban kamu, begitu loh. Ya itu namanya berdiskusi, Pak Dedi. Tapi kalau kamu ngotot, mesti sesuai dengan kamu punya agama, dengan kamu punya perspektif Islam, nggak mungkin kena di sini, Pak. Begitu loh, Pak. Ya, bukan. Gini loh, kamu sekarang, Dedi begini, Dedi itu kalau nanya, kamu jangan ngomong, saya bisa buktikan Yesus bukan Tuhan, saya bisa buktikan nabi palsu. Itu kamu menyinggung, kamu tahu nggak? Kalau Anda bisa begini, jadi ketika Muslim mengatakan begini, silakan, itu urusan Anda. Ketika Muslim kok silahkan, tidak masalah kok. Loh itu bukan berdialog, itu namanya menista.
Kamu bukan Kamu tuh memancing kami, dia sengaja memancing kita untuk menista. Ini orang ini licik ini. Kita jangan melakukan apa yang dia mau. Bu Sophie, kita jangan melakukan apa yang dia mau. Bentar. Saya tak head to head dulu Kenapa ya. Yesus mengatakan dirinya utusan Tuhan? Kenapa bukan mengaku dirinya Tuhan? Sebentar. Iya. Kenapa Yesus mengatakan dirinya Turunin aja kita Pak, jawab yang nanti. lain. Ya yang lain turunin, saya turunin aja Pak. Dulu biar Bu Sofiatul aja sendiri-sendiri. Head to head mah. Ya, saya cuma sebentar kok. Ini saya sudah mau ini. Saya mau Artinya, tanya, ketika kenapa Yesus kamu mengaku tadi utusan memberikan Tuhan dan tidak mengaku statement sebagai itu, Tuhan? sebentar, Kenapa dia mengaku ketika utusan kamu Tuhan? memberikan statement itu, Dedi, kamu itu sudah menyerang, bukannya kamu berdialog. Berdialog tuh nggak begitu. Berdialog itu artinya ketika kamu nggak tahu kitab kita, kamu nggak belajar Alkitab kita. Kamu cuma bertanya, kamu menyajikan data. Bu Sofiatul nih ayat ini, Yohanes ini, Yohanes 1, Yohanes 17 ayat 1. Tadi kamu kan bicara dari Yohanes 17 ayat 1 sampai 3. Itu kan yang kamu tanyakan. Kamu bertanya aja, apa maksudnya Yesus adalah utusan, Bu Sofiatul? Kalau dia utusan, bagaimana mungkin dia Tuhan? Itu Oke, kamu silakan. berdialog, kamu bertanya. Tapi kalau kamu mengatakan, saya bisa membuktikan Yesus bukan Tuhan, saya bisa buktikan nabimu itu nabi palsu, gitu loh. Ya. Ya, Nah, tidak masalah. kalau kamu berdialog, kamu menyajikan data. Nih loh, ini loh artinya nabi. Terus aku akan Ya, tanya, makanya bagaimana saya tanya, caranya Yohanes nabimu 20 menerima ayat 17 wahyu? itu maksudnya Yesus apa? Itu gampang sekali. Kamu Yesus- kenapa nggak Apa yang lari kemana lagi? 17, kenapa Yesus berkata, aku akan kembali ke Allahku, Allahmu, Bapakku, Bapakmu, bukan dari Tuhan sendiri. Kok kamu sudah berpindah jalur lagi? Ini gimana sih, Dedi ini? Kamu tuh gini loh, Dad. Kamu tuh di dalam otakmu ya. Kamu tuh kalau kamu sadar nggak? Kamu tuh Kamu tanya mana? Ada ayat 17. Oke, kita ke 17 dulu. Kamu 17 tuh dulu. tanyanya tidak Tadi ke kronologis. sini. Ya, satu-satu. Loncat-loncat tanyanya. Iya, Kamu tanya mana yang ini ya? Putus-putus ya? Belum dijawab, Tanya loncat. sini, tanya lu ya. Kita bahas satu-satu ya. Kamu tanya ini ya, Dedi ya, saudaraku. Tanya ini ya. Pak, baca dari ayat 1 Pak sampai ayat 5 Ya, ya, Mereka oke. selalu tidak, nggak oke. lengkap saya kalau tidak baca. membaca itu. Sabar, saya yang baca. Anda bertanya kan, Dedi, kau lihat kemari ya. Kau lihat kemari. Pak Bobo orang suka ketawa ya. Nih, kau lihat kemari. Kau bertanya, saya jelaskan. Biar otak kamu terbuka. Kotoran-kotoran unta itu keluar. Ya, ya. Satu kalau bertanya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Apakah ada seorang nabi bisa berkata demikian? Tidak ada. Oke, lanjut. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Nih, ayat 3 kau permasalahkan kan? Oke. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ini kan pertanyaanmu, saudaraku. Baik-baik, saya mau jelaskan Pak Bomo mau jelaskan dulu atau saya habis ini saya jelaskan. Silakan Ibu Sofiatul, silakan. Oke, Saya turunin bertanya dulu Pak. Saya Yohanes nggak mau, 20 ayat saya tidak mau 12. dipotong. Jangan bertanya dulu, orang jawab dulu. Ah, kau ini belum dijawab sudah. Menanyakan Yohanes 17. Sabar, sabar. Anda bertanya. Turunin aja Pak, turunin aja di paling bawah. nggak suka kalau lagi jelasin dipotong. Turunin aja dia. Sudah Bu, silakan. Ya, jadi Muslim selalu ketika membaca ayat ini, Yesus engkau inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Mereka mengenal Yesus kan cuma utusan. Anda keliru. Yang pertama saya mau tegaskan begini. Untuk Anda mendapatkan hidup yang kekal, Anda harus mengenal dua. Yang pertama Anda harus mengenal siapa Allah yang sejati, yaitu Allahnya orang Israel. Ketika dikatakan engkaulah satu-satunya Allah yang benar, itu artinya dibandingkan dengan ilah-ilah bangsa lain. Tidak ada Allah yang berhak disembah selain Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Allah lain itu Allah palsu. Ya, ada ilah yang namanya Zeus, ya, ada ilahmu, ya kan? Elah dewa Hubal, ya, dewa pagan Hubal, ya. Dewa Hubal, dewa Dusara itu gelarnya Al-Ilah. Ya. Nah, kemudian ada dewa macam-macam, ada dewa Baal pada waktu itu. Hanya bapaknya atau Allahnya orang Israel adalah satu-satunya Allah yang sejati. Itu yang harus kamu kenal. Ya. Yang kedua, dia adalah Allah yang benar, artinya Allah yang lain itu palsu. Ya, kamu nggak boleh menyembah Allah bangsa-bangsa lain. Itu yang Yesus maksudkan di dalam ayat ini. Yang kedua, untuk kamu mendapatkan hidup yang kekal, kamu harus mengenal sang anak, yaitu Yesus Kristus Firman yang menjadi manusia,
yang diutus ke dalam dunia. Nah, kamu harus, nah gini, sekarang aku tanya, kita tidak bisa langsung mengenal Bapa karena Bapa itu nggak kelihatan. Makanya Yesus mengatakan, Dia tidak kamu kenal. Ya, ketika Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, Allah Bapamu yang di surga itu kamu nggak kenal. Suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya pun kamu nggak tahu seperti apa. Kalau bukan Sang Firman yang nuzul jadi manusia, kamu tidak akan mengenal Bapa. Jadi satu-satunya cara untuk mengenal Bapa adalah mengenal Yesus. Karena Yesus itu, siapakah Yesus ini? Yohanes 1 ayat 1 sudah jelas. Dia Firman jadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Menjadi daging dan tinggal di antara kita. Kemudian 1 Timotius 3 ayat 16. Kalau kamu nggak sempat bukain sekarang, coba Pak 1 Timotius 3 ayat 16 ini ayat yang penting sih. Ya. Ya, jadi untuk mendapatkan hidup yang kekal, kamu harus dua-duanya. Maka Yesus mengatakan, kalau kamu tidak menghormati anak, kamu nggak bisa. Kamu harus menghormati anak sama menghormati Bapa. Makanya Rasul Yohanes mengatakan, kalau kamu tidak memiliki anak, kamu juga nggak akan memiliki Bapa, karena Bapa tuh nggak kelihatan. Untuk mengenal Bapamu di surga itu, kamu harus lewat Sang Firman. Sama seperti kamu mengenal Sofiatul, itu lewat firmannya Sofiatul, lewat perkataannya, lewat logos yang keluar dari Sofiatul, baru kamu tahu siapa tuh Sofiatul. Ya, nah ini 1 Timotius 3 ayat 16, ini ayat yang sangat penting teman-teman. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Ini inti iman Kristen. Bahasa aslinya bukan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, tapi dan sesungguhnya agunglah misteri iman kita. Yaitu siapa? Dia, Yesus. Dia Allah yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Jadi tadi siang menarik ya, ketika saya di channelnya Edis TV, ya, itu membahas mengenai Allah palsu dengan Allah yang sejati. Allah yang palsu itu begini teman-teman. Allah palsu itu adalah Allah yang diciptakan melewati perenungan dan menghasilkan sebuah agama. Jadi mereka melihat alam semesta, ya, Konfusiusme, Buddhisme, ya saya nggak usah menyebut Taoisme, semua. Mereka menciptakan Allahnya masing-masing. Ya, sama seperti bangsa-bangsa lain. Oh, ini kayaknya dewa paling tinggi ini adalah dewa Ea. Kemudian ada dewa Baal. Kenapa? Mereka menciptakan, they imagine about God. Dan mereka berpikir kalau ada dewa, ada Tuhan, dewanya pasti seperti ini. Terus kemudian rata-rata punya istri, kemudian dewanya punya anak. Bahkan ada yang dewanya dewa monyet. Ya kan, itu kan hasil imajinasi, from their imagination, dan ini dipengaruhi oleh yang namanya roh-roh teritorial atau Allah-Allah palsu. Ya. Nah, itu hasil Allah yang diciptakan melewati seperti itu, bisa hasilnya macam-macam. Ya, bisa hasilnya adalah dewa-dewa palsu, bisa hasilnya agama. Agama itu adalah cara manusia mencapai Allah. Ya, dia menetapkan, oh Allah tuh harus begini. Dia punya kriteria tentang Allah, kemudian dia mikir, yang cocok siapa ya jadi Allah ya? Kayak Dewa Brahma cocok nih. Tetapi Allah yang sejati adalah Allah yang menyatakan dirinya. Ya, makanya coba buka di Ulangan 13 kalau nggak salah Pak Bom. Dikatakan tidak ada bangsa-bangsa lain di mana ada seorang Allah yang turun dan menyatakan dirinya di tengah-tengah Israel dengan tanda-tanda dan mujizat. Allahmu aja nggak bisa bikin mujizat. Ya, ketika Allah Israel datang 13 berapa, Bu? Allah yang menyatakan dirinya di tengah-tengah manusia, Pak. 13 apa 30 ya? Itu coba Bapak baca ini deh. Tidak ada bangsa lain, tadi saya lagi bahas sama Edis, cuman saya lupa nih lagi. Kalau nggak Ulangan 13, Ulangan 30 saya lupa. Ulangan 13 coba turun. Allah menyatakan apa, Bu? Allah yang menyatakan dirinya. Kalau berhadapan muka, jadi ada dikaitkan sebelum Allahnya Israel, Ulangan kayaknya Pak. Ulangan. Berhadapan dengan Musa itu di Keluaran 15. Kalau yang berhadapan Musa, maksudnya bagaimana ceritanya? Allah berhadapan, Allah menyatakan. Oke, nanti sebentar ya, soalnya saya pakai HP. Biasanya saya pakai laptop, saya buka. Nanti saya ini. Ya. Intinya begini. Musa berkata gini. Ya, Musa berkata begini di Ulangan ini. Dia mengatakan demikian. Tidak pernah ada seorang Allah pun
yang turun dan menyatakan dirinya kemudian mengambil sebuah bangsa menjadi miliknya sendiri, kecuali Allahnya Israel. Allah lain tuh nggak pernah masuk dalam, nggak kenal kamu. Allahmu aja nggak pernah menyatakan dirinya, nggak pernah ngomong sama Muhammad. Muhammad itu nggak pernah ketemu Allah. Allah tidak pernah menyatakan kemuliaannya di Ka'bah, seperti Allah Israel menyatakan kemuliaannya di Bait Suci Yerusalem. Ketika Salomo membangun Bait Suci Yerusalem, ya, kemudian kemuliaan Tuhan memenuhi Bait Suci, orang itu rebah semua dalam roh. Allah nggak pernah menyatakan dirinya di Ka'bah. Ya, bahkan batu hitam Hajar Aswad itu dicuri berkali-kali, Ka'bah itu dihancurkan 20 kali. Ya, kalau kamu baca sejarah, Ka'bah dihancurkan 20 kali. Nanti video saya yang terbaru saya akan bahas mengenai sejarah. Dan bagaimana batu hitam Hajar Aswad itu dicuri 23 tahun oleh seorang yang bernama seorang Karmasian. Ya. Allah itu tidak pernah membela Ka'bah. Dia tidak pernah menjaga rumahnya. Beda dengan Bait Suci Yerusalem. Allah menyatakan dirinya. Beda dengan Allah menyatakan dirinya tengah-tengah bangsa Israel. Allah tuh berjalan di tengah Israel dalam rupa tiang awan, tiang api. Dia Allah yang menyatakan dirinya. Nabi-nabi lain tuh ketemu dengan Allah Israel. Abraham duduk makan bersama dengan Allah Israel. Nabi melihat, dengar suara Allah Subhanahu wa Ta'ala aja nggak pernah. Dengan perantaraan suatu makhluk yang dia nggak tahu namanya. Baru 12 tahun kemudian di surat Al-Baqarah 85 dia 87 ya, baru dia menyebut Jibril. Selama 12 tahun nabimu nggak pernah tahu siapa makhluk yang selalu mengantarkan ayat-ayat kepadanya. Beda dengan Allahnya Israel. Allah Israel adalah Allah yang mereveal himself, yang mewahyukan dirinya, yang menyatakan kehadirannya. Dengan apa? Dengan tanda-tanda dan mujizat. Allah mau tidak pernah bikin tanda-tanda dan mujizat. Nabimu nggak pernah ketemu dengan Allah. Ka'bah yang kau sebut Baitullah atau rumahnya Allah, Allah tidak pernah menyatakan kemuliaannya di sana. Beda dengan Bait Suci Yerusalem. Kamu baca kemah Tabernakel Musa, di mana semua orang rebah, dan ketika ada yang tidak kudus mati disambar dengan api. Allah menyatakan dirinya itu Allah yang sejati. Allah yang sejati itu kan Allah hasil ciptaan perenungan kita di bawah pohon pisang, kata Bang Edis. Kemudian kita mikir, oh apa yang cocok jadi Allah ya? Kemudian lahirlah sebuah agama, aliran isme. Ya, Lianisme, ya kan, bikin agama baru, saintisme, ya kan, Taoisme. Itu Allah hasil perenungan pemikiran. Sansanisme, itu Allah hasil pemikiran mereka. Tapi Allah yang sejati adalah Allah yang turun dan menampakkan dirinya. Kenapa? Karena manusia nggak bisa mencapai Allah. Nah, itulah bedanya agama dengan kekristenan. Agama adalah hasil ciptaan manusia. Untuk mencari Allah adalah jalan yang bottom up, jalan yang ditempuh manusia untuk mencoba mencapai Allahnya, itu agama. Kalau kamu tanyain agama-agama lain, pernah nggak mereka mendengar suara Tuhan seperti orang Kristen mendengar suara Tuhan? Ya, Pak Bom. Ya. Nggak pernah. Saya dulu sebelum Kristen saya nggak tahu Tuhan itu ada apa, enggak kok. Dan saya heran Tuhan bisa bicara, tuh saya heran loh. Saya mendengar suara Tuhan. Karena Allah yang hidup dia. Itu bedanya. Kekristenan itu bukan manusia mencari Allah. Allah mencari manusia, Dedi. Jadi kamu tuh nggak bisa mencari Allah. Makanya Yesus mengatakan, kalau kamu tidak mengenal aku, kamu tidak percaya siapakah aku ini. Yesus mengatakan, dia Yesus Kristus yang engkau utus untuk apa? Untuk penyelamatan, dan kamu menolak dia. Maka Yesus berkali-kali berkata demikian kepada murid-muridnya. Menurut kamu siapakah aku ini? Buka ayatnya coba Pak, kayaknya di Injil ada. Menurut kamu siapakah aku ini? Murid-muridnya mengatakan apa? Kamu cuma sekedar nabi. Kamu tuh kayak Nabi Elia, penuh kuasa. Memang kamu menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Kan di Quranmu juga ada. Kamu katanya Nabi Elia, Yeremia, atau salah satu dari para nabi. Kemudian Yesus terus mendesak murid-muridnya. Karena apa? Pengakuan yang benar mengenai siapakah Yesus itu menentukan keselamatan kita. Kalau kamu hanya percaya dia seorang nabi, seorang yang baik, kamu tahu nggak, orang Buddha itu percaya Yesus sebagai salah satu orang yang baik loh. Orang-orang filosof menyatakan Yesus orang yang baik loh. Nggak ada yang pernah mengatakan Yesus orang jahat. Yesus nggak pernah bunuh orang kok, nggak pernah perkosa istri orang, nggak pernah tidur sama istri orang. Moralnya Yesus excellent. Rumus betul pada layar.
Tapi nggak cukup pengenalan kita cuma sampai di situ, Dedi. Yesus terus mendesak muridnya dan berkata, menurut kamu, siapakah aku ini? Kemudian Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian Yesus mengatakan, berbahagialah engkau, Simon bin Bar Yunus. Ya, Simon anak Yunus. Bukan manusia yang mewahyukan itu kepadamu. Karena manusia mengatakan, oh Yesus orang hebat, Yesus rabi, Yesus guru, Yesus nabi. Dia penyembuh. Kan orang mengatakan rabi, guru gitu kan. Tapi Petrus mengatakan apa? Engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian Yesus mengatakan, di atas pengakuan kamu inilah, di atas Petra batu karang inilah, aku akan mendirikan eklesiaku. Dan alam maut gak akan menguasai. Artinya kalau kamu mau hidup yang kekal dan alam maut tidak mau menguasainya, artinya kamu gak mau seperti surat Maryam 71, kamu masuk neraka, kamu gak mau alam maut menguasaimu, kamu harus mengaku Yesus anak Allah, Mesias, dan kamu harus kenal dia siapakah Mesias dan anak Allah itu. Baru nanti kita bicara lebih lanjut. Mungkin seperti itu Pak Bom. Ya. Jadi, aduh saya mau jelaskan tapi sudah biar. Dia sudah lari dulu. Teman, pengajaran Yesus itu luar biasa. Karena ajaran Yesus itu mengasihi orang-orang yang mungkin sulit untuk dikasihi. Gitu ya. Mengasihi orang-orang yang mungkin sulit untuk dikasihi, bahkan tidak layak untuk dikasihi. Itu ajaran Yesus. Kenapa? Karena Yesus yang melakukan itu terlebih dahulu kepada saya dan kepada Bapak Ibu. Maka kalau kita berkata orang Kristen tapi tidak menjadi berkat bagi banyak orang, justru dipertanyakan kekristenan kita itu. Nah teman-teman, jadilah berkat bagi banyak orang. Keadilan, biarlah pemerintah dan kita dapat memperjuangkannya. Tapi biarlah kita juga berdoa supaya keamanan terjadi di bangsa kita ini dan berita Injil terus diberitakan ke berbagai pihak. Teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.